Donald Trump keceplosan soal perang dengan Iran dan hal itu benar-benar mengejutkan masyarakat Amerika. Ada istilah dalam dunia jurnalisme yang disebut killer quote, yaitu kutipan yang menghancurkan. Itu adalah kutipan yang diucapkan oleh seorang politikus, dan pada saat yang sama, dia sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan besar dan kutipan itu akan benar-benar menghancurkannya sebagai seorang politikus. Tapi semuanya sudah terlambat dan kutipan itu menyebar di media serta menjadi buah bibir. Kutipan yang menghancurkan seperti itulah yang diucapkan oleh Donald Trump minggu ini. Dan hari ini, media Axios mendedikasikan sebuah artikel khusus tentang hal itu dengan judul "Kutipan Mematikan dari Trump Mengungkapkan Kebuntuannya Soal Iran dan Inflasi". Dan kutipan dari Trump berbunyi seperti ini. "Saya tidak memikirkan kondisi keuangan rakyat Amerika, itu tidak penting." Begitulah dia mengomentari kebuntuan dalam negosiasi dengan Iran. Dan sekarang, pengaruh serta konsekuensi dari kutipan ini akan kita bahas bersama dalam episode ini. Nama saya Alexei Pichi dan mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel YouTube ini, like video ini, tulis komentar apa saja di bawah video ini, dan juga follow channel Telegram saya, Pichi News. Tautan Telegramnya ada di deskripsi video ini. Jadi, mari kita mulai langsung dengan kutipan dari Donald Trump. Seorang jurnalis CNN bertanya kepada Donald Trump, seberapa besar kondisi keuangan orang Amerika memengaruhi keputusannya terkait Iran? Trump menjawab sebagai berikut. Saya tidak memikirkan situasi keuangan orang Amerika. Saya tidak memikirkan siapapun. Saya hanya memikirkan satu hal. Kita tidak bisa membiarkan Iran memiliki senjata nuklir. Itu satu-satunya hal yang saya pikirkan. Maksud saya ulangi. Saya tidak memikirkan kondisi keuangan orang Amerika, itu saja, titik. Dan kutipan ini langsung menggemparkan media, karena orang Amerika menderita akibat kenaikan inflasi dan harga bensin akibat perang dengan Iran. Dan presiden mereka berkata langsung, "Saya tidak peduli dengan masalah keuangan kalian. Saya di sini sedang sibuk dengan perang saya sendiri. Saya tidak memikirkan kondisi keuangan kalian." Dan bagaimanapun terdengarnya, pada dasarnya Presiden Trump tidak bisa menemukan cara untuk menggabungkan keinginannya mengakhiri perang dengan Iran sesuai keinginannya dengan kebutuhan untuk menahan laju inflasi dan menjaga pasar saham tetap stabil di tahun pemilihan Kongres. Ternyata itu adalah hal-hal yang tidak bisa disatukan, dan inilah jebakan mendasar yang dia ciptakan untuk dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa terjebak di sana? Mari kita bahas satu persatu. Apa sebenarnya, mari kita jujur, apa sebenarnya yang dimaksud Trump ketika dia mengucapkan kutipan sial itu? Jelas bahwa Donald Trump sama sekali tidak berniat, Anda tahu, meludahi wajah orang Amerika dan berkata kepada mereka, "Saya tidak peduli dengan kondisi keuangan Anda." Tentu saja tidak. Sepertinya Trump ingin mengatakan hal berikut, bahwa, katanya, экономические опасения американцев kekhawatiran orang Amerika di dalam negeri tidak akan menghentikannya dari mengambil langkah-langkah yang menurutnya perlu untuk mencegah Iran membuat senjata nuklir. Jadi ini adalah pembicaraan tentang prioritas, bukan tentang ketidakpedulian terhadap warga negaranya sendiri. Dia secara langsung seolah-olah memberitahu bahwa, ya, harganya memang tinggi, tapi kami tetap akan mencapai tujuan kami. Tapi masalahnya adalah pada bulan November nanti akan ada pemilihan Kongres di Amerika Serikat. Dan nuansa ini pasti tidak akan luput dalam video-video kampanye yang akan dibuat oleh Partai Demokrat, dan mereka akan membuatnya dengan sangat cepat. Karena kutipannya benar-benar sempurna, Trump dan kutipannya. Saya tidak memikirkan kondisi keuangan rakyat Amerika. Sekarang ada tekanan ekonomi yang nyata di balik kutipan ini. Minyak diperdagangkan di atas $100 per barel, dan sebagian dari itu langsung terkait dengan blokade Selat Hormuz dan perang Amerika Serikat melawan Iran. Dan Reuters hari ini mencatat bahwa Brent sudah di atas $108 per barel. Setiap kenaikan $1 dalam harga minyak memiliki dampak langsung pada bisnis, pengiriman barang, daya beli, inflasi, dan sebagainya. Orang Amerika merasakannya setiap kali mereka mengisi bahan bakar mobil mereka. Dan ketika presiden mengatakan bahwa dia tidak memikirkan keuangan mereka, itu terdengar persis seperti yang dikatakan. Saya tidak memikirkan kondisi keuangan Anda. Dan tidak ada yang lagi mendengarkan apa yang dikatakan setelah koma itu. Benar-benar tidak ada. Sekarang, konteks dari kutipan ini adalah hari ini, 14 Mei. Donald Trump mengucapkan kata-kata ini di Washington sehari sebelum berangkat ke Beijing. Dan hari ini, di Beijing, dia bertemu dengan pemimpin Tiongkok, Xi Jinping. Dan salah satu isu utama dalam agenda adalah Iran.
Seperti yang diketahui, Trump dan Xi Jinping telah mencapai kesepakatan bahwa Selat Hormuz harus tetap terbuka untuk aliran bebas sumber daya energi. Ini adalah posisi publik bersama pertama, omong-omong. Posisi publik bersama pertama dari kedua pemimpin mengenai Iran. Dan ini secara langsung terkait dengan tekanan ekonomi. Tekanan ekonomi yang katanya tidak dipikirkan oleh Trump. Dan di sini, Trump memiliki dilema yang jelas. Pada dasarnya, Trump memiliki 3 instrumen tekanan terhadap Iran. Militer, sanksi, dan diplomatik. Militer sudah digunakan. Tapi itu menyebabkan kenaikan harga minyak dan tidak membuat Teheran menyerah. Dan meskipun sekarang kembali dibicarakan tentang kembalinya perang, sudah jelas bahwa tanpa operasi darat, Trump tidak akan mendapatkan apa-apa. Instrumen kedua adalah sanksi. Tapi itu juga sudah maksimal. Sepertinya tidak bisa lebih jauh lagi. Diplomatik, oke, ada negosiasi, tapi sudah buntu. Iran tidak mau menghentikan program nuklirnya. Amerika Serikat tidak siap mencabut sanksi tanpa itu. Tentu saja masih ada pengungkit keempat, itu adalah Tiongkok. Dan itulah sebabnya sekarang Trump berada di Beijing. Tapi Tiongkok itu, maaf, tidak akan membantu secara gratis. Sumber-sumber Tiongkok yang mengetahui situasinya berpendapat bahwa perang dengan Iran secara potensial memperkuat posisi tawar Beijing. Karena Amerika Serikat lebih membutuhkan Tiongkok daripada biasanya. Dan Beijing memanfaatkan hal itu. Harga bantuan terkait Iran, konsesi dagang, mungkin juga Taiwan. Dan pastinya pencabutan sebagian pembatasan pada microchip. Dan Xi Jinping hari ini sudah secara langsung menyampaikan kepada Donald Trump bahwa jika tidak ada konsesi terkait Taiwan, Amerika dan Tiongkok bisa saja terlibat dalam perang terbuka. Dan Tiongkok sudah siap untuk itu. Sedangkan Amerika Serikat jelas melemah setelah perang dengan Iran. Dan disinilah ungkapan saya tidak memikirkan kondisi keuangan orang Amerika mendapatkan makna yang benar-benar baru. Trump pergi ke Beijing untuk meminta bantuan. Dan untuk bantuan itu, dia akan membayar dengan konsesi. Konsesi seperti apa, kita belum tahu sekarang. Kita akan tahu dari hasilnya nanti. Jika Iran dalam minggu-minggu mendatang melunakkan posisinya, itu berarti Tiongkok telah memberikan tekanan. Dan itu berarti Trump telah menjanjikan sesuatu. Dan pada akhirnya, harga itu juga akan dibebankan kepada para pembayar pajak Amerika. Dengan berbagai cara. Jadi, ungkapan saya tidak memikirkan kondisi keuangan orang Amerika jauh lebih akurat daripada yang terlihat pada pandangan pertama. Hanya saja bukan dalam arti yang dimaksud oleh Donald Trump sendiri. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya secara finansial melalui donasi apapun lewat tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.